Emang iya pasal pencemaran nama baik diubah? Pasal pencemaran nama baik merupakan pasal yang sering kita dengar di pemberitaan media massa. Pasal ini seringkali menjadi momok bagi setiap orang karena setiap orang bisa dijerat oleh pasal tersebut. Adapun pasal pencemaran nama baik ini diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp4.500. Namun, berdasarkan putusan nomor 78-PUU-XX-I-2023, pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan secara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi, perumusan pasal 310 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, dan yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum. Bukan hanya itu, putusan tersebut juga menyatakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi pasal tersebut adalah pasal 14 ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, kedua pasal di atas mengandung ambiguitas dikarenakan sulit untuk mengukur parameter kebenaran yang disebabkan adanya perbedaan perspektif cara pandang masyarakat akan suatu berita. Alhasil, kedua pasal tersebut dapat bersifat karet yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menjadi alat untuk memidanakan seseorang tanpa memperhatikan apakah berita tersebut mengandung unsur kritik konstruktif. Pembatasan dalam menyampaikan pendapat seyogyanya menjadi alat untuk memastikan pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat serta hukum itu sendiri, bukan untuk menyebabkan orang atau kelompok tidak dapat menggunakan hak berpendapatnya. Dengan demikian, meskipun kebebasan mengeluarkan pendapat tidak bersifat absolut, namun tetap harus tunduk pada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang ya. Hal ini demi menjaga ketertiban dan keamanan, serta menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum yang berlaku. Namun, pembatasan tersebut jangan sampai memberangus keberanian dan kejujuran orang perorangan untuk menyatakan pendapat secara kritis terbuka.